Shalom, ada sukacita? Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan saat ini berjudul Berjuang selamanya untuk menang. Berjuang selamanya untuk menang. Mari kita baca di dalam Efesus pasal 6 ayat 12. Efesus 6 ayat 12, saya akan bacakan untuk saudara. Demikian firman Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, ada hal serius dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kita tidak akan mendapatkan kemenangan jika kita tidak melihat apa yang serius dan apa yang membahagiakan dalam hidup kita. Seharusnya secara rohani, saudara dapat melihat bahwa adanya kekuatan yang selalu menyerang umat Allah, termasuk menyerang saudara dan saya. Dalam Ibrani 12 ayat 22, Ibrani 12 ayat 22 saya akan bacakan untuk saudara. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Ayat ini mengatakan bahwa Allah menciptakan malaikat yang tak terhitung banyaknya. Tetapi sepertiga dari malaikat itu telah mengikuti iblis dalam perang pemberontakan terhadap Allah dan umatnya. Dalam Wahyu pasal 12 ayat 4 dan 7, Wahyu 12 ayat 4 dan 7 saya akan bacakan untuk saudara. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Saudara, kekuatan jahat itu dikatakan dalam Efesus 6 ayat 12 itu telah terorganisir dalam hierarki pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, dan roh-roh jahat di udara. Jadi ayat-ayat yang telah kita baca tadi menunjukkan bahwa kehidupan orang Kristen, kehidupan saudara dan saya tentunya, adalah kehidupan dari suatu perjuangan selama kita hidup. Tetapi ironisnya, banyak sekali orang Kristen, bahkan gereja, yang telah melupakan hal ini. Inilah fakta. Dan inilah yang menjadi dasar firman Tuhan yang saya sampaikan saat ini dengan judul Berjuang Selamanya untuk Menang. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan baik-baik. Yang pertama, hanya dengan kuasa Tuhan Yesus kita dimampukan. Hanya dengan kuasa Tuhan Yesus kita dimampukan. Saudara, dalam peperangan yang terjadi dalam kehidupan kita, jika kita tidak melawan, kita akan kalah. Kita akan menjadi korban musuh kita. Tetapi juga, jika kita melawan dengan kekuatan kita, sejarah kehidupan manusia telah mencatat bahwa manusia selalu kalah dari musuh kita, yaitu si iblis dan pasukan roh-roh jahatnya. Saya pribadi pun sebelum bertobat dan sebelum memahami firman Tuhan, selalu kalah terhadap tipu muslihat iblis. Pertanyaannya, mengapa saya kalah? Ya karena saya melawan iblis dengan kekuatan saya sendiri. Ya jelas saja, saya tidak bisa mengalahkan iblis dan pasukan roh jahat. Tetapi puji Tuhan,
Setelah saya bertobat dengan sungguh-sungguh dan terus belajar firman Tuhan, saya dimampukan untuk menghadapi peperangan rohani yang terjadi dalam kehidupan saya. Dalam Yohanes 15 ayat 5, firman Tuhan berkata, Yohanes 15 ayat 5, saya akan bacakan saudara. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab, perhatikan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan juga dalam Filipi 4 ayat 13, firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, saya berpikir ternyata ayat-ayat ini mau memberitahu bahwa saya adalah orang yang lemah. Bahkan teramat sangat lemah untuk dapat melewati perjuangan peperangan melawan iblis dan pasukan roh-roh jahatnya. Dan hanya Yesuslah yang dapat memberi saya kekuatan untuk mampu melewati satu demi satu pertempuran yang saya hadapi, supaya saya tetap tampil sebagai pemenang. Saudara, sebagai contoh ketika saya sedang lemah dan merasa tidak berdaya dan hampir saja saya tergeletak, saya hanya bisa memperkatakan firman Tuhan seperti yang tadi sudah kita baca dan berpegang teguh dengan iman yang lemah dan kecil ini. Hanya orang lemah seperti saya ini yang dapat melihat nilai supranatural dari janji sebuah firman Tuhan. Itu sebabnya maka saat itu saya mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Dan puji Tuhan, saya pun akhirnya dimampukan untuk dapat menang. Haleluya. Jadi ingat saudara, hanya dengan kuasa Tuhan Yesus kita dimampukan berjuang selamanya untuk menang. Amin. Hal yang kedua, belajar dari pengalaman hidup. Belajar dari pengalaman hidup. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, pengalaman hidup telah mempersiapkan saya untuk menghadapi perang yang panjang, dan firman Tuhan telah membuka mata rohani saya untuk mengetahui sebagai orang percaya, saya akan terus mengalami kesulitan-kesulitan yang ditimbulkan oleh musuh saya, yaitu si iblis dan pasukan roh-roh jahat. Itu sebabnya setiap langkah yang saya lakukan dengan mengandalkan kekuatan Tuhan Yesus. Karena jika tidak, saya pasti akan kalah dan akhirnya terhilang dan binasa. Demikian juga dengan saudara. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mungkin banyak orang lain bisa merasa hidup tanda kutip nyaman di dunia ini. Tetapi saya ingatkan saudara, kita para Hupernikau harus terus berjuang selama hidup kita. Sama halnya dengan para murid Yesus, Rasul Paulus, para tokoh iman dalam Ibrani pasal 11, dan juga semua anak-anak Tuhan yang setia. Mereka juga terus berjuang selama hidup mereka, sehingga mereka dapat sampai garis finish berkemenangan. Saudara, saya sekarang jadi mengerti apa yang dimaksudkan Paulus saat ia berkata kepada anak rohaninya Timotius. Dalam 1 Timotius 6 ayat 12, saya akan bacakan untuk saudara. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Juga di dalam 2 Timotius 2 ayat 3, Paulus melanjutkan, ikutlah menderita
sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Jadi saudara, saya selalu melihat kepada pengalaman pertolongan Tuhan Yesus dalam kehidupan pribadi saya ketika saya sedang menghadapi satu pertempuran. Dan puji Tuhan, lewat pengalaman itu saya dikuatkan dan akhirnya saya bisa menang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, dan sebagai pendeta, dan itulah seharusnya, saya bertanggung jawab atas semua firman Tuhan yang saya khotbahkan. Artinya, firman Tuhan yang saya khotbahkan itu terjadi dalam pengalaman kehidupan saya bersama Yesus. Dijauhkan Tuhan Yesus kemunafikan dari hidup saya dengan berkata dalam khotbah, "Ayo saudara-saudara, lakukan firman Tuhan ini, lakukan firman Tuhan itu, lakukan firman Tuhan ini," dan seterusnya. Tetapi saya sendiri tidak melakukannya. Saya tolak dalam nama Tuhan Yesus. Jadi mari sebagai Hupernikau, tetaplah kita taat dan setia menjadi pelaku firman Tuhan dengan melihat dan belajar dari pengalaman hidup kita bersama Yesus. Amin. Hal yang ketiga yang terakhir, sadarlah bahwa musuh kita terus bergerak dalam seluruh aspek hidup kita. Sadarlah bahwa musuh terus bergerak dalam seluruh aspek hidup kita. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, hidup ini memang harus dinikmati. Karena hidup kita adalah kasih karunia dari Tuhan. Tetapi betapa berbedanya fakta hari-hari ini. Banyak sekali orang Kristen berpikir bahwa dunia ini bukan medan peperangan. Mereka menganggap bahwa dunia ini sebagai taman bermain. Mereka mengatakan, kita berada di dunia ini bukan untuk berperang, tetapi untuk menjalankan kehidupan ini dengan bermain dan menikmati waktu-waktu yang ada. Saudara, tentu saya tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh menikmati hidup dengan bermain, bukan itu maksud saya. Tetapi sebagai Hupernikau, kita harus tahu, di balik setiap kesempatan menyenangkan, ada peperangan yang terjadi. Jadi boleh saja kita mengambil waktu sejenak untuk bersenang-senang, tetapi harus tetap waspada dan sadar bahwa kita sedang berjuang selamanya untuk tetap menang. Itulah sebabnya saya selalu menekankan untuk kita terus-menerus bergaul intim dengan Tuhan Yesus dan firman-Nya. Memiliki waktu doa dan teduh setiap hari, membaca firman Tuhan setiap hari, dan setia beribadah sekalipun dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, kita harus tetap setia melakukannya. Perhatikan baik-baik. Ini kenyataan yang terjadi saat pandemi COVID-19 ini. Banyak orang Kristen tidak lagi beribadah karena hanya lewat medsos. Dan ini penyebabnya. Perhatikan ya, jika selama ini sebelum COVID, saudara hanya beribadah karena rutinitas sebagai orang Kristen, dan supaya dinilai orang bahwa saudara adalah orang yang rohani, dan juga malu kalau sampai ketahuan saudara tidak beribadah hari Minggu, itu artinya selama ini sebelum COVID, saudara beribadah karena alasan-alasan tersebut, bukan karena mengasihi Tuhan Yesus. Maka yang terjadi sekarang ini, dengan kebebasan untuk kita mengambil keputusan beribadah, saudara tidak akan lagi pernah ibadah. Toh orang tidak ada yang tahu apakah saudara ibadah atau tidak ibadah lewat medsos. Dan juga tidak ada keharusan kapan dan jam berapa harus beribadah.
Hati-hati saudara. Ini tipu muslihat iblis. Rohanimu akan semakin lemah, dari hari ke hari akan semakin lemah, dan saudara tidak akan mampu berjuang sampai akhir. Ingat, iblis terus bergerak dalam seluruh aspek kehidupan kita. Terutama aspek yang paling utama, yaitu kehidupan doa kita. Kehidupan doa kita. Jika kita tidak lagi dapat berdoa seperti yang kita lakukan di hari-hari sebelumnya, hati-hati saudara. Itu adalah tanda bahwa saudara mulai menolak Allah dan mungkin telah terjebak, menyerah pada pencobaan yang terjadi pada salah satu aspek dalam kehidupanmu. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, berjuang selamanya untuk menang itu berarti kita harus memilih untuk selalu berada di sisi yang mana. Kita tidak bisa bersikap netral. Jika kita memilih berada di sisi Allah, itu berarti kita harus terus berperang. Pilihan kita itu hanya hidup atau mati, surga atau neraka. Dan ingat saudara, peperangan akan terus berlangsung selama hidup kita. Jadi untuk kita bisa tetap menang, kita harus berada di sisi Allah dengan iman dan ketaatan kepada Tuhan Yesus dan firman-Nya. Ingat peringatan Tuhan Yesus di dalam Markus 14 ayat 38. Markus 14 ayat 38 saya akan bacakan untuk saudara. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kesimpulan firman Tuhan saat ini, berjuang selamanya untuk menang, itu hanya terjadi karena kuasa Allah yang memampukan kita di dalam Yesus Kristus. Dan ingatlah selalu pengalaman hidupmu bersama Yesus, dan tetap waspada. Karena iblis terus bergerak dalam seluruh aspek kehidupan kita. Jika kita lengah, kita kalah. Tetapi jika kita terus melekat kepada Yesus dan hidup di dalam firman-Nya, saya pastikan kita akan selalu peka terhadap situasi yang terjadi. Sehingga kita akan tetap tampil sebagai Hupernikau, yaitu pemenang total. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kembali firman Tuhan sudah saya sampaikan. Dan hamba percaya Roh Kudus akan menjelaskan lebih dalam lagi kepada kami semua, sehingga kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Bahwa kami berjuang selamanya untuk menang. Dan kami sudah tahu rahasianya, bahwa hanya dengan kuasa Tuhan Yesuslah maka kami dimampukan. Dan kami akan selalu mengingat-ingat kebaikan-Mu, pertolongan-Mu dalam pengalaman kehidupan kami, untuk menguatkan iman kami, supaya kami tetap boleh tampil sebagai pemenang. Dan menyadari bahwa iblis terus bergerak dalam seluruh aspek kehidupan kami. Kami harus peka dengan bergaul intim dengan Tuhan Yesus. Maka kami akan peka dengan situasi yang terjadi. Sehingga kami tidak mudah kena tipu muslihat iblis. Kami boleh senantiasa tampil sebagai Hupernikau, pemenang total dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat berkat firman-Mu. Berkatilah seluruh jemaat-Mu, para pendengar firman Tuhan ini, supaya kembali kami dipulihkan, rohani kami semakin dikuatkan, diteguhkan, untuk terus bersandar dan mengandalkan Engkau. Seperti firman Tuhan tadi mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Itulah jaminan kehidupan kami. Bersama Yesus kami dapat melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Terima kasih Bapak.
terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Bapa di surga, kami juga terus berdoa buat keadaan dalam kehidupan kami, khususnya dalam berbangsa di negeri Indonesia tercinta. Tuhan, Engkaulah yang terus menyertai bangsa kami. Engkaulah yang terus menolong bangsa kami untuk segera terlepas dari krisis yang terjadi. Krisis kesehatan yang ditimbulkan karena wabah pandemi COVID-19 ini, krisis ekonomi yang terdampak karena COVID-19 ini. Mampukan pemerintah, karena pemerintah Engkau yang menetapkan. Kami percaya Engkau akan memampukan mereka dalam nama Yesus untuk mengadakan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami selalu berdoa karena kami tahu Tuhan Yesuslah Allah kami yang akan selalu menolong bangsa kami, menolong kami semua umat-Mu dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Akhirnya segala puji syukur hormat kami kembalikan hanya bagi-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. 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 Amin.